Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Miskanik. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang konsep dasar trauma. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sylvia Oktaviani dan rekan saya ada Rasiti, ada Milda Ramadaniar, dan Nur Atka. Saya akan menjelaskan tentang pengertian traumatik. Trauma berasal dari bahasa Yunani yang berarti traumato, yang artinya luka. Dalam kamus konseling, traumatik adalah pengalaman dengan tiba-tiba mengejutkan yang meninggalkan kesan yang mendalam pada jiwa seseorang. Jadi dapat merusak fisik maupun psikologis. Trauma adalah kejadian jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan atau cedera jasmani. Trauma juga dapat diartikan sebagai respon emosional akibat sebuah kejadian seperti kekerasan, bully, atau bencana alam. Reaksi jangka pendek yang biasanya terjadi pada seseorang yang mengalami trauma adalah syok atau penolakan. Sedangkan reaksi jangka panjang pada penderita trauma meliputi emosi yang tidak terduga. Misalnya, selalu teringat kejadian yang terjadi pada masa lalu, hubungan yang tegang, bahkan gejala-gejala fisik seperti pusing dan mual. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri peristiwa traumatis. Yang pertama, terjadi secara tiba-tiba. Yang kedua, mengerikan atau menimbulkan perasaan takut yang amat sangat. Yang ketiga, mengancam keutuhan fisik maupun mental. Dan yang keempat, dapat menimbulkan dampak fisik, pikiran, perasaan, dan perilaku yang amat membekas bagi mereka yang mengalami ataupun yang menyaksikan. Faktor penyebab trauma. Faktor penyebab trauma terbagi atas dua bagian, yaitu faktor internal atau psikologis dan faktor eksternal atau fisik. Faktor internal atau psikologis berikut ini penyebab yang mendasari timbulnya trauma pada diri seseorang. Yang pertama, kepribadian yang lemah dan kurangnya percaya diri sehingga menyebabkan yang bersangkutan merasa rendah diri. Yang kedua, terjadi konflik sosial budaya akibat adanya norma yang berbeda antara dirinya dengan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, pemahaman yang salah sehingga memberikan reaksi berlebihan terhadap kehidupan sosial dan juga sebaliknya terlalu rendah. Proses-proses yang diambil oleh seseorang dalam menghadapi kekalutan mental sehingga mendorongnya ke arah positif. Faktor eksternal atau fisik. Adapun faktor eksternal tersebut ialah yang pertama, faktor orang tua dalam bersosialisasi dalam kehidupan keluarga. Terjadinya penganiayaan yang menjadikan luka atau trauma fisik. Yang kedua, kejahatan atau perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan trauma fisik dalam bentuk luka pada badan dan organ tubuh korban. Jenis-jenis trauma. Dalam kajian psikologi dikenal beberapa jenis trauma sesuai dengan penyebab dan sifat terjadinya trauma, yaitu trauma psikologis, trauma neurosis, trauma psikosis, dan trauma disiasis. Yang pertama, trauma psikologis. Trauma ini adalah akibat dari suatu peristiwa atau pengalaman yang luar biasa yang terjadi secara spontan atau mendadak pada diri individu tanpa berkemampuan untuk mengontrolnya dan merusak fungsi ketahanan mental individu secara umum. Ekses dari jenis trauma ini dapat menyerang individu secara menyeluruh, fisik dan psikis. Kedua, trauma neurosis. Trauma ini merupakan suatu gangguan yang terjadi pada saraf pusat otak individu akibat benturan-benturan benda keras atau pemukulan di kepala. Implikasinya, kondisi otak individu mengalami pendarahan, iritasi, dan sebagainya.
Yang ketiga, trauma psikosis. Trauma psikosis merupakan suatu gangguan yang bersumber dari kondisi atau problema fisik individu, seperti cacat tubuh, amputasi salah satu anggota tubuh, dan sebagainya, yang menimbulkan shock dan gangguan emosi. Yang keempat, trauma disiasis. Gangguan kejiwaan jenis ini oleh para ahli ilmu jiwa dan medis dianggap sebagai suatu penyakit yang bersumber dari stimulus-stimulus luar yang dialami individu secara spontan atau berulang-ulang, seperti keracunan, terjadi pemukulan, teror, ancaman, dan sebagainya. Baik, selanjutnya itu ada karakteristik korban trauma. Adapun karakteristik yang ada atau yang dialami oleh seorang yang menderita traumatik ialah yang pertama itu kita mengalami kejadian yang buruk atau mengerikan di masa lalu ya, atau di masa lampau. Terus yang kedua itu sulit tidur dan mudah terbangun. Lalu yang ketiga itu mimpi buruk terhadap hal atau kejadian yang mengerikan. Terus yang keempat itu seperti mengalami kembali peristiwa buruk dan mengerikan yang terjadi di masa lampau atau masa lalu. Terus menghindari tempat, terus atau orang, pokoknya situasi dan hal-hal yang mengingatkan kembali pada peristiwa buruk atau peristiwa yang mengerikan. Terus jadi mudah terkejut. Baik, selanjutnya itu masih terkait tentang karakteristik korban trauma. Jadi itu lebih mudah tersinggung dan marah, terus sering teringat nih pengalaman atau kejadian-kejadian buruk dan mengerikan. Terus merasa tidak bersemangat dan putus asa. Terus takut memikirkan tentang masa depan. Terus jadi mudah pemurung, terus sulit berkonsentrasi, khawatir yang terlalu berlebihan, terus perubahan perilaku dari sebelumnya. Misalnya sebelumnya itu pendiam, terus di masa sekarang tuh seperti pemberontak atau pemarah kayak gitu. Baik, untuk slide berikutnya yaitu tipe-tipe trauma. Ada 4. Yang pertama trauma situasional. Untuk yang kedua trauma perkembangan. Ketiga trauma intrapsikis. Dan yang keempat trauma eksistensional. Dan slide terakhir dari kami yaitu proses pemulihan trauma. Adapun proses pemulihan trauma terbagi menjadi 2. Yang pertama, pertolongan pertama pada trauma. Pertolongan pertama pada trauma adalah tindak pertolongan yang dilakukan atau diberikan pertama kali kepada korban trauma dan dilakukan segera setelah seseorang mengalami trauma. Untuk yang kedua, proses pemulihan trauma yaitu pemulihan stres pada trauma. Antara lain, pemulihan fisik, pemulihan emosi, dan pemulihan kognitif.